Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari seseorang yang melakukan pendakian di Gunung Lawu tepatnya. Jadi kali ini menceritakan tentang sebuah pengalaman yang disebabkan karena seseorang yang kencing sembarangan. Pengalaman horor ini dialami oleh Aldi, pendaki Gunung Lawu yang berasal dari Jakarta. Aldi mendaki gunung yang berlokasi di perbatasan Karanganyar, Jawa Tengah, Magetan, Jawa Timur. Aldi mendaki bersama satu rekannya yang bernama Bagol. Mereka mulai mendaki Gunung Lawu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melalui jalur Cemoro Sewu. Ketika tiba di pos 2, Bagol melihat nenek-nenek tua yang terus melihat dia. Singkat cerita, naik ke pos 2. Di pos itu kami break lagi. Dia ngomong lagi, nenek-nenek itu ngapain di situ di bawah pohon lihat kita. Nenek-nenek ini kayaknya sedang sama gua. Di cerita Aldi meneruskan omongan Bagol. Aldi mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan temannya itu. Tetapi dia tak ambil pusing dan melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Lawu hingga pos 3. Di sini Bagol juga masih diikuti oleh sosok nenek tersebut. Menurut Bagol, nenek tersebut marah dengan dia. Setelah berbicara seperti itu, Aldi merasa ada nangka jatuh di shelter yang ia gunakan untuk istirahat di pos 3. Ternyata setelah dicek, tidak ditemukan apa-apa. Tiba-tiba di shelter itu, Bagol kesurupan meraung seperti harimau hingga setengah jam. Padahal, ketika di pos 3 itu, waktu sudah menunjukkan malam. Gua panik karena cuma berdua. Pengen gua tinggal, tapi kasihan. Pas Bagol kesurupan, dia ngomong, "Iki anak wis sembrono ngawur." Atau dalam bahasa Indonesia artinya, "Ini anak sudah kurang ajar," cerita Aldi. Selang beberapa menit, Bagol sadar dan kembali melanjutkan perjalanan kembali hingga pos 4 untuk mendirikan tenda. Keesokan harinya, Bagol dan Aldi menuju puncak Gunung Lawu. Namun, ketika tiba di pos 5, Aldi bertemu dengan rombongan pendaki yang terdiri dari 4 orang, yakni Boy, Fernando, Amin, dan Dika. Karena Aldi takut terjadi hal yang sama terhadap Bagol, dia memutuskan untuk turun ke base camp bersama teman barunya itu keesokan harinya. Saat malam tiba, Boy tiba-tiba ingin buang air kecil dan meminta Fernando untuk menemani. Fernando pun mau menemani Boy kencing dengan mengajak Aldi. Sebelum buang air kecil, Aldo sudah mengingatkan Boy untuk kencing di tempatnya. Tapi Boy justru kencing di sedang derajat, di mana tempat itu atau sedang itu merupakan tempat yang dikeramatkan. Setelah itu, Boy keluar dari sumur atau sedang derajat tadi. Dia keluar seperti robot dengan tangan yang bersedekap. Ditanya apapun diam saja. Tangannya keras terus kayak mayat, pucat, seliput matanya. Ungkap Aldi menceritakan sosok Boy yang kencing di tempat keramat. Posisi Boy tetap sama, tangan bersedekap, diam saja seperti mayat. Kejadian ini membuat Aldi dan teman-temannya bingung. Akhirnya, Aldi memutuskan agar Boy turun dengan ditandu. Boy itu badannya lemas, Boy jalan tidak bisa. Akhirnya kami tandu. Fernando dan Dika yang nandu Boy sampai base camp, terang Aldi. Sementara itu, Aldi, Bagol, dan Amin turun bersama. Namun, saat perjalanan turun dari pos 5, perjalanan yang dirasakan Aldi sangat lama dan berbeda. Bahkan, di perjalanan ia dan Amin melihat sosok makhluk halus bergentayangan. Dia juga melihat kaki Bagol dipegangi oleh 2 anak kecil yang wujudnya sangat hitam. Tiba di pos 2, kami bertemu kakek petani berbaju hitam pakai kaos dalam putih sambil rokok. Amin tanya, apakah kakek itu ojek yang bisa mengantarkan ke base camp? Ucap Aldi. Ketika ditanya seperti itu, kakek tersebut diam saja. Beberapa detik kemudian, sang kakek mengeluarkan suara seperti harimau dan terlihat matanya begitu merah. Mereka ketakutan dan langsung lari menuju ke pos selanjutnya dengan kaki Bagol yang masih dipegangi makhluk halus berwujud anak-anak. Setibanya di base camp, Aldi merasa lega. Tetapi, dia melihat kondisi Boy tidak berubah, yang masih seperti mayat. Namun, karena kecapean dan tiba di base camp sudah larut malam, Aldi dan teman-temannya memutuskan istirahat. Saat pukul 3 pagi, Bagol dan Boy kesurupan.
Hal ini membuat Aldi dan teman-temannya ketakutan. Aldi bercerita semuanya, mulai dari Boy yang kencing sembarangan di sedang derajat hingga Bagol yang punya pegangan ilmu kebal. Penjaga basecamp terkejut dengan kelakuan Boy dan Bagol tersebut. Gak lama kemudian, Bagol berhasil disadarkan dan dia meminta maaf karena membawa ilmu kebalnya di Gunung Lawu. Ternyata Bagol sebelum mendaki, dia ketahuan kalau dia memakai ilmu kebal atau membawa sesuatu atau yang bisa dikatakan sebuah jimat. Namun di sini kondisi Boy masih tetap sama hingga subuh tiba. Penjaga basecamp Gunung Lawu meminta Aldi dan teman-temannya memandikan Boy dengan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah mereka semua telah menyiram Boy, gantian penjaga basecamp yang memandikan Boy dengan bacaan-bacaan khusus. Akhirnya Boy jatuh tengkurap dan beberapa saat kemudian sadar. Setelah sadar, Boy pun mengakui kesalahannya. Dia meminta maaf sembari menangis kepada para penjaga basecamp Gunung Lawu. Sebagai sanksinya, pihak basecamp mencatat nama Boy dan melarangnya untuk mendaki Gunung Lawu di kemudian hari. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah, gunung bukan sekedar tempat untuk ditaklukkan, tapi ruang suci yang harus dihormati. Kisah Aldi dan teman-temannya di Gunung Lawu mengingatkan kita bahwa kesombongan, kelalaian dan sikap sembrono terhadap alam bisa berujung pada bencana yang tak masuk akal. Ilmu kebal yang dibawa tanpa adab dan buang hajat sembarangan di tempat keramat justru memancing murka yang tak terlihat. Alam memiliki aturan dan penjaga yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Hormatilah alam seperti kita menghormati rumah orang lain, karena saat manusia lupa diri, alam akan mengingatkan dengan cara yang kadang mengerikan.